Oke, salam sehat kaya luar biasa. Ketemu lagi dengan Rina ya di SW Channel. Para sahabat dimanapun Anda berada, tentu hari ini saya ada di perkebunan Paneli Cilik. Nah, kenapa saya bilang perkebunan Paneli Cilik? Karena tempat ini adalah tempat edukasi dan memotivasi para petani untuk memanfaatkan lahan-lahan sempit menjadi lahan produktif. Nah ini teman-teman, di pagi hari ini saya terinspirasi, saya mendapatkan sebuah inspirasi dari tanaman. Ternyata dalam kehidupan ini para sahabat, teori penting untuk bagaimana kita mengetahui tujuan dan arah kita sebagai petani. Karena prakteklah yang akan mendekatkan kita dan mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Karena teori tanpa praktek, kita hanya memiliki sebuah angan-angan dan cita-cita yang tidak pernah akan kita capai. Tapi ketika kita belajar teori dan juga tidak lupa untuk melaksanakan sebuah praktek, maka tujuan yang kita inginkan akan cepat tercapai. Karena apa? Prakteklah yang akan mendekatkan dan mengantarkan kita kepada tujuan kita. Contohnya kita sebagai petani. Para sahabat petani Paneli dimanapun Anda berada, hari ini kita ketahui bersama, Paneli memang harganya masih tidak seperti yang dulu. Tapi lambat laun, lambat hari, setiap hari kita sudah bisa lihat perkembangannya semakin baik kembali. Tentu di beberapa channel video saya menyampaikan kepada teman-teman khususnya petani Paneli, janganlah kita menyerah, karena dengan menyerah kita pasti kalah. Dan apa harapan kita menjadi petani Paneli yang dapat menghasilkan yang lebih baik dari yang sebelumnya? Hanya sebuah harapan yang tanpa mendapatkan sebuah kepastian. Tapi dengan belajar menanam, belajar memproses, dipastikan kita akan mendapatkan sebuah hasil dari apa yang kita pikirkan. Para sahabat dimanapun Anda berada, petani-petani sukses, mereka mengawali dari hal yang sederhana. Mereka berjalan. Nah, nanti butuh membuat kebun. Ini jarak tanam 1 meter tuh ya. Nah, 1 meter dengan ini jarak tanam ke sini 2 meter ya. Di akses jalan kurang lebih 1 meter nih. Kan? Ke sini kan 2 meter nih. Main ya nih. Tuh ya tuh 2 meter itu. Nah, Tekun itu. Ya, berarti 3 meter kita bisa buat jalur 2 ya. Nah, ini contoh modal sekian 100 sekalan. Pastikan Anda 50, jangan di 100. Tapi pastikan Anda melakukan. Karena usaha yang dilakukan adalah usaha yang memang betul-betul akan memberikan sebuah hasil. Daripada usaha hanya dipikirkan. Kan banyak orang berpikir, mereka kebanyakan berpikir sehingga lambat bertindak. Akhirnya nggak ada apa-apa. Karena memang akan melahirkan sebuah banyak alasan, itu didukung oleh sebuah kemalasan gitu. Ngiring nanti masalah cara tanam Paneli, ngiring sarang-sarang pelayan. Kalau nanti di belakang kan ada sedikit contoh, kalau mau buat greenhouse yang kayak pakai tajar, kayak pancamedia, bibit semua ngiring. Tapi jangan ambisi, karena ambisi seringkali nanti akan memberikan hal-hal yang di luar daripada spekulasi kita sebagai manusia, sehingga akan mendapatkan sebuah kecewaan. Dan kalau siapa namanya? Putu Edi. Kalau Putu mau belajar bersama sama Bayan oke. Tapi kalau Putu minta sebuah kepastian sama Bayan nggak dapat. Ya, artinya ini kan jarang orang bilang karena ada bibit, oh dia luang kan begitu. KLB tidak. Karena saat ini dari pertemuan frekuensi Putu sama Bayan berhasil menanam Paneli, bersyukur. Kalau tidak belajar lagi. Jangan persahabatan itu rusak gara-gara kita melakukan sebuah program. Karena ini kan berkaitan dengan alam. Makhluk hidup kan. Semua makhluk hidup ada konsekuensinya, ada masalahnya. Mari belajar bersama. Kalau ada masalah, mari kita cari solusinya bersama. Karena banyak orang kenten nanti kalau berhasil mereka lupa pada siapa mentornya, tapi kalau gagal mereka selalu menyalahkan mentornya. Ya Pak Yan nak mulai deman gitu, tapi nak ini muncul dari hati. Ada nih yang selama menonton video Pak Yando yang sudah mengutip banyak kutipan penyampaian Pak Yando ya. Beberapa YouTuber yang dia tonton juga akhirnya yang jatuh ke Pak Yan. Lebih apa adanya Pak Yan. Lebih mentoring Pak Yan, lebih mengarahkan. Jadi yang ya
udah yang putuskan ke sini ya. Iya, tapi ingat berkaitan dia malu di tapi bedek lakukan. Nah, yang jujur menyampaikan juga sama Pak Yan, yang pribadi atau teman-teman dan nabi Pak Yan, satu dana, kedua lahan, yang secara istilahnya lah itu lahan, lah warisan itu lahan pasti ada, nggak ada Pak. Tetapi dia melihat ada peluang dan ini lahan loh. Ya sama bisa. Nah, ini maksudnya ada peluang yang lah misan, yang lah sesuatu yang berpotensi tapi tidak gunakan. Artinya belum produktif lahan. Tidak produktif. Dan Pak Yan banyak jumpai ya daerah pariwisata Gianyar Bandung. Ini banyak sekali lahan yang misi punya nangke, punya kutu kadang aduh tidak. Padahal kalau itu dikelola, dilepas dari raga memang sudah punya pendapatan lain, alangkah ya lu. Nah, yang berpikir terbuka lah istilahnya, bisa terbuka. Saya masih bisa bekerja. Jadi saya tanam, seperti sama Pak Payan bilang, ini tak bekerja payah kok. Saya sering sampaikan ini bekerja payah, gampang sekali ini merawatnya. Maksudnya dalam artian, oke gampang-gampang susah sih, gampang susah. Itu dia melihat gampangnya dulu. Nah masalah yang bisa mencari uang di tempat luar kan itu bonus. Kan Pak yang saya ngorain, aman ngelah kegiatan ini. Kalau masih punya pekerjaan sekarang tetap lakukan. Ini masih bisa lakukan karena ini tidak ada setiap hari. Nah, paling di awal mungkin kita butuh beberapa minggu lah untuk proses penanaman dan sebagainya. Kan lagi bisa ngatur. Kalaupun kita sudah misalnya punya usaha lain, misalnya ulah hilap ataupun kita kerja kan, artinya kan kita bisa kalau kita dapat 200 loh untuk kita saudara kita di kampung. Ya mindset tuh orang-orang yang sudah punya tuh mereka don't care, cuek, apa cuma main gair. Satu sisi. Tapi dia melihat ini jangka panjang, ini bagus. Nah, pas juga Vanilla yang juga searching juga, butik luwung untuk jangka panjang, tempat minimalis, tapi boom itu istilahnya. Dan yang sangat Pak Yan senangi kalau saudara Gianyar mau sekalian juga buat tempat yang bagus dan berpotensi, pasti yang secara vertikal harus itu bagus bergerak di pariwisatanya vertikal karena itu di Bali kan. Tapi horizontal harus dibangun nih. Pas gitu. Ini kalau Iraja kan senidang swastika tanpa ada horizontal dan vertikal. Nah, itu mungkin sharing pertanyaan boleh, tapi Pak Yan dengan pengalaman hidup Pak Yan harus berbagi. Jangankan dengan semeton lagi, dengan siapapun umat manusia, karena di mata Tuhan kita sama. Mungkin secara finansial Pak Yan aja masih jauh sama Putu, tapi menurut Pak Yan besok pun lagi 1 jam pun dipanggil sama Tuhan sudah siap. Saya sudah terus akan menebar pengalaman hidup saya. Betul ya. Kebaikan Pak Yan. Artinya tergantung juga frekuensi orang melihat kita baik. Karena kalau frekuensi kita berbeda, sebaik apapun yang kita lakukan bagi mereka tetap tidak baik itu. Itulah manusia. Apa ada Ariana? Rule ya. Hitam putih lah. Mungkin masalah belajar paneli karena Putu tujuan utama kan belajar paneli kan. Belajar yang umum pasti. Belajar. Putunya kan ningali konsep di belakangnya ada tanaman 20 pohonnya bakal ngerti. Kenapa? Bertani itu tidak harus dengan teori, tapi melihat praktek langsung. Karena udah dinimak. Kebanyakan orang ketika melihatnya lebih menyerap ilmu daripada hanya mendengar pakai slide kan. Dia hanya melihat, mendengar dan melihat, Pak Yan langsung praktek di video-video itu. Ini gampang ya sana, tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Pada saat itu down, itu tidak tepat merawatnya, pasti tangan itu semua berbeda garis tangan. Giring-giring, goyang-goyang lagi kalau semua akan lepuin kode negatif, semua akan lepuin betel. Kalau orang yang gagal, dia kecewa nah, dia tuh gitu, kekayaan gitu. Namanya kegagalan dan keberhasilan tuh di atas sama dengan ini. Artinya roda tuh. Orang yang mau maju harus berputar nih. Kan tidak akan bisa maju kalau nggak berputar roda. Berarti yang di atas pasti akan turun, barulah akan melangkah lagi. Kalau tidak maju, nggak bisa. Orang tidak berputar itu tidak maju. Tidak akan bergerak. Kita enak betul lah istilahnya. Intinya, tuh raga ngoyong inilah yang moni-moni aja. Ya Pak ya kan memang konsisten ini karena berumur 50 tahun tuh mulailah belajar dengan kita apa yang menjadi pengalaman kita bagikan. Karena kalau sekarang karena zaman itu udah berbeda. Kalau dulu ilmu padi harus kita miliki. Ya berdua tuh menunduk mendak kode yang lah ilmu dua kan gitu. Yang jani Pak Yan lain. Ketika pengalaman kita tidak kita bagikan, nanti banyak orang akan menjumpai kegagalan kita.
Tapi ketika ada pengalaman yang kita dapatkan, kita bagikan, nanti minimal hidup ini bermanfaat, mengurangi sedikit kegagalan yang orang mengikuti jejak kita. Kan benar? Betul, kan income dan ya lumayan income yang lihat juga ya potensial lah istilahnya. Kalau mau hidup sederhana dan damai, petani sudah. Memang kita akan dilihat remeh-temeh karena sampai saat ini petani itu dilihat kotor-kotor dan lain sebagainya. Tapi kalau mau merenung, banyak orang sukses itu dilahirkan dari seorang petani dan peternak. Oh, banyak loh orang S2, S3 anaknya itu lahir dari petani, ubu sampi, mabian kopi, cengkeh. Saya kan petani keren, Pak Yan. Bisa menghasilkan sendiri, memproduk langsung sendiri, bisa mengirim langsung sendiri, punya bayar. Artinya gini, walaupun tidak besar ya, kan Pak Yan belajar banyak juga dari beberapa mentor dan motivasi, ya, seperti